Shalom, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Apriana Dadasyala dengan NIM 2103030082, kelas C semester 1, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, tahun 2021. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan materi yang saya review dari buku Dasar-Dasar Politik, bab 6 tentang Undang-Undang Dasar, yaitu tugas harian saya yang keempat dari mata kuliah pengantar ilmu politik. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dan membahas sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Maksud Undang-Undang Dasar ialah umumnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-Undang Dasar juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Menurut sarjana hukum, dalam buku Constitutional Law, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Jadi, pada pokoknya, dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam suatu undang-undang dasar. Pandangan ini merupakan pandangan yang luas dan yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Kedua, saya akan membahas dan menjelaskan mengenai konstitusionalisme. Undang-undang dasar sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya, agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu undang-undang dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Menurut Carr, dalam buku Constitutional Government and Democracy, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Menurut Ricard, bahwa konstitusionalisme adalah pelaksanaan aturan-aturan hukum dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat menumpuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan. Jadi konsep rule of law dan rescue merupakan inti dari demokrasi institusional. Ketiga, saya akan membahas dan menjelaskan ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar yaitu biasanya memuat ketentuan-ketentuan. Pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. Undang-Undang Dasar juga memuat bentuk negara, misalnya federal atau pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian atau antara pemerintah dan pemerintah daerah. Kedua, hak-hak asasi manusia, biasanya disebut Bill of Rights kalau berbentuk naskah tersendiri. Ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar amandemen. 4. Ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya ada jika pada penyusunan Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali. Keempat, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai Undang-Undang Dasar dan Konvensi. Sudah dikemukakan bahwa setiap Undang-Undang Dasar mencerminkan konsep-konsep dan alam pikiran dari masa di mana ia dilahirkan dan merupakan hasil dari keadaan spiritual dari masa ia dibuat oleh para penyusun. Undang-Undang Dasar diusahakan agar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang dibuat itu tidak lekas usang dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketataan negaraan dan presiden.
Menurut Hayward, kebiasaan tersebut dijunjung tinggi baik oleh rasa kepatuhan konstitusional atau apa yang benar atau konkret, ataupun oleh pertimbangan praktis dan atau apa yang memungkinkan dapat dilaksanakan atau workable. Kelima, seakan menjelaskan dan membahas mengenai pergantian undang-undang dasar. Nah, ada kalanya suatu undang-undang dasar dibatalkan dan diganti dengan undang-undang dasar baru. Hal semacam ini terjadi jika dianggap bahwa undang-undang dasar yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan aspirasi rakyat. Di negara-negara komunis, pergantian undang-undang dasar mencerminkan tercapainya tahap tertentu dalam perjuangan untuk mencapai masyarakat komunis. Contohnya, di Uni Soviet pada masa lalu, Undang-Undang Dasar pergantiannya pada tahun 1936 dimaksudkan untuk mencerminkan tercapainya sosialisme dan akhirnya tahap pertama revolusi serta dimulainya tahap transformasi. Undang-Undang Dasar 1977 menyebut Uni Soviet telah merupakan suatu default satelit solid dan komuter untuk membentuk masyarakat tanpa kelas. Di Indonesia, kita telah melalui 5 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar, yaitu pertama, tahun 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua, tahun 1949, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Ketiga, tahun 1950, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. 4. Tahun 1959, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar ini mulai 1959 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. Kelima, tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi. Keenam, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen. Nah, selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagai dari Undang-Undang Dasar. Perubahan ini dinamakan perubahan amandemen. Undang-Undang Dasar biasanya memuat prosedur untuk menampung hasrat melakukan perubahan parsial tersebut. Pada umumnya, dianggap bahwa suatu undang-undang dasar tidak boleh terlalu mudah diubah, oleh karena hal itu akan merendahkan arti simbolis undang-undang dasar itu sendiri. Dalam hubungan ini, terdapat yang berbeda-beda di antara suku negara dan yang lain, namun secara umum bisa disebutkan sebagai berikut. Pertama, melalui sidang badan legislatif, kadang-kadang dengan ditambah beberapa syarat. Misalnya dapat ditetapkan quorum untuk sidang yang membicarakan usul amandemen dan jumlah minuman anggota badan legislatif untuk menerimanya. Contoh, Inggris, Israel, Belgia, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949. 2. Referendum atau plebiscit, contohnya Swiss, Australia, Denmark, Irlandia, dan Spanyol. Ketiga, negara bagian dalam negara federal, contohnya Amerika Serikat, dari 50 negara bagian harus menyetujui. Contoh lain India. 4. Musyawarah khusus special convention seperti yang diberlakukan di beberapa negara di Amerika Latin. Ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai supremasi Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar berbeda dengan Undang-Undang Dasar biasanya. Undang-Undang Dasar dibentuk menurut cara yang istimewa. Cara tersebut berlainan dengan cara pembentukan undang-undang biasa. Demikian pula badan yang memuat Undang-Undang Dasar berbeda dengan badan yang memuat undang-undang biasa. Kedelapan, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. Sudah lazim untuk mengadakan perbedaan antara Undang-Undang Dasar tertulis dan Undang-Undang Dasar tak tertulis. Undang-Undang Dasar tidak tertulis, yaitu Inggris, adalah salah satu Undang-Undang Dasar yang dewasa. Ini dianggap tak tertulis dalam Undang-Undang Dasar Inggris. Undang-Undang Dasar ini disebut tak tertulis karena tidak merupakan satu naskah, tetapi jika diselidiki benar-benar ternyata bahwa sebagian besar Undang-Undang Dasar Inggris itu sendiri dapat berbagai bahan tertulis berupa dokumen-dokumen resmi. Ke-10, saya akan menjelaskan dan membahas mengenai Undang-Undang Dasar Indonesia. Nah, dari sejarah kenegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945,
Kemudian diganti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1949, lalu berganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara 1050, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar yang kini berlaku itu juga telah mengalami beberapa amandemen. Sekalian demikian, ada baiknya kita pelajari secara khusus beberapa peristiwa yang dialami Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 krisis yang langsung melibatkan Undang-Undang Dasar. Pertama, pada bulan November 1945, sistem pemerintahan presidensial diubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Kedua, Juli 1959 kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, 1999 sampai 2000 terjadi 4 amandemen yang banyak mengubah sistem kenegaraan kita. Sekian dan terima kasih dalam pembahasan materi yang saya review dari buku Dasar Politik.